Di tengah belum jelasnya nasib rumah tangga Rizky Syarifuddin dengan Nadia Mustika Rahayu pasca dilanda konflik, kini beredar kabar Nadia tengah hamil. Kabar tersebut beredar luas di media sosial. Kabar itu berhembus dari postingan seorang wanita yang bernama Eli Melinda yang diduga adalah sahabat dekat Nadia. Di postingan tersebut berkisah tentang dongeng Pangeran KW dan sang putri yang malang. Pangeran KW dikisahkan terheran dengan usia kandungan sang putri yang melebihi pernikahan mereka. Meski postingan tersebut tak menyebutkan nama siapapun, namun netizen terlanjur mengaitkan tokoh Pangeran KW tersebut dengan Rizky. Lantas, seperti apa tanggapan Rizky 2R terkait postingan tersebut yang seakan menyudutkan dirinya? Dan seperti apa pula penjelasan medis tentang usia kehamilan seseorang? Untuk Iki sendiri menanggapi hal-hal yang di luar sana yang bertebaran, Iki juga sendiri menyikapi hal itu dan mengambil keputusan. Suatu keputusan itu pasti ada pertimbangan dan juga pasti ada tanggung jawab di situ. Makanya Iki ya sudah, itu pertanggungjawaban aku gitu kepada Allah juga, dan aku juga tahu agama dan tidak bodoh-bodoh banget lah untuk hal itu, tapi setidaknya paham untuk hal di situ. Tapi beri kita itu untuk kasih waktu untuk berdiskusi aja sih, dan nanti akan terjawab gitu. Dan kalau untuk soal pertanggungjawaban pasti ditanggung jawab lah kalau seorang laki-laki mah. Ya, apalagi gitu. Nantinya kalau memang menjadi seorang ayah ya, Ki? Iya, pastilah bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Dan tidak mungkin untuk lari dari tanggung jawab seorang ayah. Gitu. Nggak ada tanggapan, nggak ada. Enggak. Masih bercurhat di... Enggak. Tapi Dedek mungkin ada orang yang tinggalkan selalu ada di belakangnya Rizky apapun. Melihatnya seperti apa sih? Dedek kan ada anak ya? Lo tanya tuh sama anaknya di sana. Jadi Doh berharap sama teman-teman semuanya yang mungkin punya sosial media, yang mungkin lebih dari satu. Doh berharap aja sedikit aja rubah pandangan, pola pandang kita positif kepada orang gitu. Gak mungkin juga gitu kita berani setega itu, kita berani berbuat yang mungkin tidak sepaham dengan agama. Iya. Usia kandungan berarti dihitung biasanya itu sudah kesepakatan umum dokter kebidanan, biasanya dihitung dari hari pertama haid terakhir. Jadi kalau misalnya kehamilan itu 6 minggu, misalnya dari pemeriksaan didapatkan 6 minggu, sebenarnya itu dihitung bayinya itu aslinya 4 minggu karena masa suburnya kan 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Ya, tergantung siklusnya, jadi tergantung siklus dari masing-masing. Siklus yang normal, siklus menstruasi bisa 23-35 hari. Jadi masa suburnya pun akan bervariasi gitu, tergantung dari siklusnya. Masa subur biasanya tadi dikatakan 14 hari sebelum haid yang akan datang. Kalau siklusnya 28 hari itu pas di tengah-tengah. Kalau siklusnya 23 hari berarti masa suburnya di hari ke-11. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah ini hamilnya sesuai dengan dihitungnya sesuai dari pernikahan. Kita tidak menghitung seperti itu, dihitung dari siklus biasanya dan pemeriksaan dari USG-nya. Jadi bukan dari hitungan kapan nikahnya kita menentukan usia kehamilan, tapi tergantung siklusnya, dan setiap perempuan nggak sama gitu. Jadi hati-hati menginterpretasikan bahwa menikah baru segini kok sudah hamil. Ya misalnya kalau siklusnya 28 hari, menikahnya pas masa subur, 2 minggu kemudian sebulan kemudian dia positif, ya bisa pas itu namanya gitu. Di tengah kehebohan postingan tersebut, publik pun masih mempertanyakan kejelasan nasib rumah tangga Rizky dan Nadia. Spekulasi tentang keduanya bakal membawa rumah tangga mereka yang baru seumur jagung itu ke pengadilan agama pun kian berhembus kencang. Namun, hal tersebut langsung dijawab oleh pihak Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung. Sejauh ini kami sudah telusuri melalui sistem informasi pengurusan perkara di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung bahwasannya atas nama Rizky Syarifuddin ya, itu belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung
Sehingga bisa kami pastikan bahwasanya hari ini Rizky Ridho belum terdaftar. Ini tidak bisa dilihat dari website Soreang. Kita cari identitas atas nama Rizky Safarudin ya. Iya, Pak. Safarudin kita cari, ternyata belum ada, belum terdaftar sampai dengan saat ini. Di saat Nadia memilih diam dan menutup rapat-rapat tentang kehamilannya, Rizky berusaha menahan kesabarannya lantaran terlanjur jadi sasaran bulian haters. Dan seperti inilah curahan hati Rizky menjawab tudingan-tudingan miring haters. Terkadang gini sih, bukan lelah capek untuk dibully, tapi karena memang batas kesabaran kita tuh juga kadang ada juga ya gitu. Dan bahkan kita tuh tidak memperdulikan orang yang dibully, tidak memperdulikan, tapi karena kasihan dengan orang-orang yang sekeliling kita tuh ngomongin kenapa sih ide gini banget, gitu gini banget, kok kasihan banget. Nah jadi mereka yang kasihan, jadi kita yang kasihan dan iba ke teman-teman kita yang miris ngelihat kitanya gitu. Jadi apalagi ini kan jejak digital kan nggak bisa dihapus gitu. Jadi memang sudah ada, apalagi kita seorang public figure yang mungkin nantinya jadi contoh juga ya Gi. Jadi ya berharapnya netizen itu rubah sedikit aja pola pandang atau pola pikir. Jangan berpandang kepada kita itu hal yang negatif aja gitu. Sedikit aja putar, mungkin maksudnya pandanglah kita secara positif aja gitu. Gimana? Ya karena bukan karena dibully apa ya, karena udahlah kalau dibully mah kita nggak ambil pusing lah untuk masalah itu. Aku ide mah cuman kasihan aja sama Ikinya aja gitu, karena apapun yang dialami Iki Ido juga ngerasain gitu sih. Karena emang udah meluap-luap kali. Iya makanya udah sesak banget, udahlah nangis aja lah gitu. Atau gimana? Udah numpuk aja sih, maksudnya udah apa namanya? Ya Ido kan tahu Iki gimana. Ya karena apa ya? Udah sesak aja sih, udah kayak apa kasihan. Enggak, karena Ido ngelihat pengalaman Iki tuh ya jadi sedih aja udah.